Assalamualaikum, hai selamat pagi anak-anak Miss Deka semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Miss harap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Nah, berjumpa lagi dengan Miss Deka. Hari ini Miss Deka akan menjelaskan tentang pelajaran TIK ya nak ya. Nah, atau komputer ya nak ya. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas bab 3 yaitu perkembangan komputer ya nak ya. Dimana kita ada di KD 3.3 yaitu menjelaskan sejarah perkembangan komputer dan dampak teknologi komputer terhadap masyarakat. Tujuan pembelajaran hari ini, Miss juga akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan komputer. Nah, sekarang silahkan buka buku kalian nak, halaman 75. Di halaman 75 ini kita akan disajikan dengan bagian A yaitu sejarah perkembangan komputer. Dimana kalau kalian lihat di sini ya nak ya, coba perhatikan berbagai komputer di sekitar kita atau di buku kalian juga ada. Nah, pastikan banyak peranan komputer dalam kehidupan kita, apalagi kayak kita sekolah sekarang ini daring ya nak ya. Komputer ini sangat penting sekali buat kita ya nak ya. Itu kebutuhan kita untuk bisa sekolah jarak jauh seperti itu. Nah, berikut ini nah ada beberapa jenis komputer yang sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, kalau kalian lihat ya, yang pertama ini kita punya yang namanya komputer meja ya, yang dimana komputer ini ada CPU-nya gitu ya. Ini biasa di ruang komputer yang ada di sekolah kita ya nak ya. Kemudian yang kedua, kita punya komputer jinjing atau laptop. Ini juga biasa kita bisa bawa kemana-mana ya kalau laptop ini enak ya untuk membantu pekerjaan kita juga. Kemudian yang terakhir ini ada smartphone atau telepon pintar ya. Nah, inilah yang sekarang sering banget kita pakai ya nak ya. Karena kita bisa bentuknya yang kecil dan fungsinya juga hampir mirip ya. Bisa semuanya, jadi kita bisa bawa kemana-mana juga, praktis sekali ya nak ya. Nah, inilah sejarah-sejarah perkembangan komputer. Jelas komputer ini sangat membantu kehidupan kita sehari-hari ya nak ya. Membantu pekerjaan kita ya. Kalau misalnya kita di rumah mungkin gak ada kegiatan apa-apa, kita punya komputer meja gitu ya, kita taruh di meja belajar kita, itu sangat membantu juga ya. Tapi kalau misalnya kita pekerja kantoran atau kita biasa pergi kemana-mana, kita bisa menggunakan yang namanya komputer jinjing atau laptop ya. Kemudian yang lebih praktis lagi, kalau nggak penting-penting banget pekerjaannya, kita bisa menggunakan smartphone ya. Oke, kini komputer telah dikemas nak dalam berbagai macam bentuknya ya nak ya. Mulai dari komputer meja tadi ya nak ya, berukuran besar, ada laptop juga yang mudah dibawa kemana-mana, ada telepon pintar yang berukuran kecil dan juga praktis. Nah, apakah kamu tahu nak, pada zaman dahulu komputer ini memiliki ukuran yang besar, bahkan ada yang sebesar ruangan ya. Kalau kalian lihat di buku kalian ya, ini juga ada ya beberapa beberapa bentuk komputer zaman dulu. Jadi komputer ini mengalami perkembangan nak ya, enggak seperti yang kita gunakan sekarang ya, ada laptop, ada komputer meja, ada smartphone gitu ya. Ini udah enak banget ya. Zaman dulu tuh mereka lagi coba-coba ya mengembangkan komputer itu biar jadi praktis seperti sekarang ya. Oke. Di sini nak ya. Di sini ada yang namanya model rakitan analytical engine yang merupakan komputer mekanis pertama rancangan Charles Babbage ya. Nah, lihat di gambar 1 ya nak ya, seperti ini dulu bentuknya, dan itu belum bisa secanggih sekarang ya nak ya. Kemudian yang kedua itu ada replika Z1 yang disebut sebagai komputer pertama yang dapat diprogram. Z1 dibuat oleh Conrad atau Zuse ya. Oke. Kemudian ada Colossus ya. Colossus ini yang ketiga ini ya, merupakan komputer listrik pertama juga yang dapat diprogram. Nah, Colossus ini dibuat oleh Tommy Flowers. Kemudian ada ENIAC, merupakan komputer digital pertama. ENIAC ini dibuat oleh J. Presper Eckert dan John Mauchly. Nah, itulah nak ya, susah namanya ya, namanya orang bule ya nak ya. Nah, jadi bisa dibayangkan kan ya nak ya, bahwa zaman dulu itu membuat komputer bisa sepraktis sekarang itu butuh perjuangan ya, butuh proses yang panjang seperti itu ya. Oke, kemudian kita lanjut nak
ke bagian 1 halaman 76, di mana di sana ada perkembangan teknologi komputer. Nah, perkembangan teknologi komputer ini biasanya ya terbagi atas beberapa generasi. Nah, ini kalian juga perlu tahu ya, generasi tersebut dibagi berdasarkan perubahan teknologi ya, penting gitu ya, perubahan teknologi penting yang digunakan dalam komputer tersebut. Berikut ini adalah beberapa contoh ya, beberapa generasi dalam perkembangan teknologi komputer. Oke, ada yang pertama ini ada generasi pertama, yaitu dari tahun 1940 sampai dengan 1956. Komputer generasi pertama ini menggunakan tabung vakum ya oleh karena itu ukuran tabung vakum yang besar ya. Oke, kemudian ukuran komputer pada masa itu pun cenderung besar ya cenderung besar sekali. Contohnya komputer generasi pertama adalah ENIAC yang ukurannya hampir sama dengan 5 ekor gajah. Ya, jadi ENIAC yang ukurannya hampir sama dengan 5 ekor gajah ini besar sekali kan? Nah, ENIAC ini dirancang oleh Dr. John Mauchly dan Presper Eckert ya pada tahun 1946. Bisa dilihat di sini ada gambarnya juga ya, di buku kalian juga ada bentuk tabung-tabung vakum berukuran besar yang digunakan untuk komputer generasi pertama. Oke, kemudian yang kedua ada generasi kedua tahun 1956 sampai 1963. Komputer generasi kedua ini menggunakan transistor yang lebih kecil daripada tabung vakum ya. Akibatnya ukuran komputer pun menjadi lebih kecil ya harganya ini juga lebih murah gitu ya. Nah, contoh komputer generasi kedua ini adalah IBM 7070 ya. Oke. Kemudian yang ketiga, generasi ketiga, yaitu komputer generasi ketiga ini menggunakan sirkuit terpadu yang ditanam di dalam badan komputer. Penggunaan sirkuit ini semakin memperkecil ukuran dan mempercepat kerja komputer. Hingga kini sirkuit terpadu ini masih digunakan pada komputer. Ini contoh dari komputer generasi ketiga ya ya. Nah, ini mungkin kalian udah nggak pernah lihat, tapi ada beberapa orang yang mengkoleksi ini ya. Jadi kalau kalian penasaran pun cari di internet, itu banyak sekali gambar-gambar yang menunjukkan komputer generasi ketiga ini. Oke, komputer generasi ketiga ini dimulai dari tahun 1964 sampai 1971 ya. Jadi kalau kalian lihat TV zaman dulu ya, film-film tahun 70-an ini masih pakai ini ya. Masih pakai komputer ini. Oke, lanjut kita ke generasi keempat dari tahun 1972 sampai tahun 2010 ya. Ini sudah modern ya. Komputer generasi keempat ini menggunakan mikroprosesor atau lebih dikenal dengan nama CPU ya. Kita masih gunakan sampai sekarang ya. Ukuran CPU yang lebih kecil ini ya, lebih kecil ukurannya ya. Dan juga sirkuit terpadu memungkinkan pembuatan laptop ya ya. Nah, jadi memungkinkan banget ya. Ini CPU ini digunakan untuk pembuatan laptop. Mikroprosesor juga masih digunakan pada komputer hingga saat ini ya. Nah, itu tadi. Jadi komputer jenis generasi keempat ini juga masih ada juga yang menggunakan ya. Karena komponen di dalamnya itu masih bisa digunakan sampai saat ini. Oke, yang kelima, ini ada generasi kelima, yaitu dari tahun 2010 hingga sekarang ya. Komputer generasi kelima ini merupakan awal bagi AI atau Artificial Intelligence, kecerdasan buatan ya. Teknologi ini masih dalam tahap pengembangan dan terus dikembangkan. Salah satu contoh pengembangan AI adalah teknologi pengenal suara. Nah, itu tadi ya perkembangan teknologi komputer dari generasi pertama sampai dengan yang kelima yang seperti sekarang kita nikmati ya. Itu juga ada contohnya ya, contohnya laptop ya itu generasi kelima sampai sekarang ya. Oke, mulai dari awal pencetusannya, teknologi komputer telah mengalami perubahan yang sangat pesat ya. Semua itu tidak lepas dari peran para ilmuwan zaman dulu yang berperan aktif dalam pengembangan teknologi tersebut. Nah, berikut adalah tabel sejarah perkembangan komputer ya Ini dimulai dari tahun 1822
Itu ada tokoh-tokohnya, peristiwa juga apa, di situ ada keterangannya nih. Silakan dipelajari, dibaca hingga tahun 2015 itu di mana ada Apple ya meluncurkan Apple Watch ya. Nah, itu sampai sekarang ini lebih banyak lagi pengembangannya tentang sejarah perkembangan komputer itu sendiri ya, Nak ya. Bisa dilihat di tabel perkembangan ini ya, lengkap sekali ya, Nak ya. Peristiwa-peristiwanya apa dan keterangannya apa di situ sudah ada semuanya, Nak ya. Silakan dibaca. Oke. Nah, sekian ya, Nak, penjelasan dari Miss Deka ya. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan buat kalian semuanya ya. Oke. Dipelajari betul-betul, dibaca lagi ya, di tahun-tahun apa produk itu diluncurkan ya, komputer yang seperti apa ya, mungkin situs-situs apa yang diluncurkan ya. Nah, itu ada semua di tabel ini ya. Jadi silakan dipelajari. Terima kasih sudah menonton video dari Miss Deka. Sampai jumpa. Bye-bye.